Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Suti dengan NIM 600210206 dari kelompok 16. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengolahan data dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, pengertian dari uji validitas itu sendiri adalah uji yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan suatu alat ukur untuk memperoleh data, sedangkan uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah alat ukur tetap konsisten jika melakukan pengukuran secara berulang-ulang. Baik, langsung saja. Nah, di sini terdapat rekapitulasi data kuantitatif yang mana terdapat 50 responden dan 12 butir pernyataan. Nah, langsung saja kita menghitung total skor. Cara menghitung total skor yaitu sama dengan sum, kemudian blok butir pernyataan yang responden pertama sampai butir pernyataan ke-12. Kurung tutup, enter. Dan selanjutnya untuk menghitung total skor responden yang kedua sampai yang ke-50, kita cukup klik 2 kali pada ujung tanda panah. Secara otomatis total skor akan muncul. Dan begitu juga untuk menghitung rata-rata skor dengan rumus sama dengan average blok pernyataan 1 sampai 12 tanda kurung tutup, bentar, double klik di ujung, secara otomatis akan muncul. Selanjutnya kita menghitung nilai R-table. Nah, di sini kita menggunakan uji 2 arah. Hal itu dilakukan karena dalam penelitian ini kita belum mengetahui arah hipotesisnya. Apakah arah hipotesisnya itu negatif atau positif. Jadi kita menggunakan uji 2 arah. Nah, R-table di sini digunakan sebagai pembanding untuk pengujian validitas selanjutnya. Untuk mencari nilai R-table itu sendiri kita memerlukan nilai tingkat signifikansi dan nilai N serta nilai DF. Nah, tingkat signifikansi ini diperoleh dengan rumus sama dengan 1 mean confidence level. Nah, di sini kita menggunakan besarnya confidence level sebesar 95% atau 0,95. Enter. Jadi tingkat signifikansi sebesar 0,05. Kemudian nilai N. Nah, N itu apa sih? N adalah banyaknya responden yang didapatkan. Nah, di sini kita mendapatkan responden sebanyak 50 responden. Sehingga besarnya N sama dengan 50. Selanjutnya DF, derajat kebebasan. Nah, untuk rumus DF sendiri bisa dilihat pada tabel R di sini. DF sama dengan N min 2. N sudah diketahui 50, min 2 berarti 50 min 2 48. Kemudian setelah kita mengetahui tingkat signifikansi dan DF, kita bisa mencari nilai dari R-tabelnya sendiri menggunakan tabel R. Nah, karena kita menggunakan uji 2 arah dan tingkat signifikansinya 0,05, berarti tabel kolom pada tabel yang kita gunakan adalah kolom C. Uji 2 arah, tingkat signifikansinya 0,05 dan DF-nya 48. Kita cari DF ke 48. Sehingga didapat nilai R-tabel sebesar 0,2787. 0,2787 kita copy dan kita tempel di R-tabel. Selanjutnya
confidence level. Kemudian kita mencari R tabelnya itu menggunakan bantuan T tabel. Untuk N-nya sebesar 50 jumlah responden, DF-nya tadi 50 min 2, 50 min 2 48, confidence levelnya 95%. Kemudian probabilitasnya 0,05. T tabel didapatkan dengan rumus sama dengan in NF, probability-nya yaitu 0,05, derajat kebebasannya di F48, ruang tutup, enter. Selanjutnya kita mencari R tabel dengan menggunakan T tabel, yaitu dengan rumus sama dengan T tabel dibagi akar. Nah, di sini rumus dari akar yaitu SQRT derajat kebebasan ditambah T tabel pangkat 2 ruang tutup, enter. Nah, ketika kita menghitung R tabel menggunakan secara manual, didapatkan hasil sebesar 0,278710593, dan dibandingkan dengan R tabel dengan mencarinya menggunakan tabel R 0,2787, sehingga sama ya teman-teman. Selanjutnya kita melakukan uji validitas. Nah, untuk melakukan uji validitas kita membutuhkan bantuan software dari SPSS. Nah, ini merupakan software dari SPSS sendiri. Kita kembali lagi ke rekapitulasi data, yaitu kita membutuhkan data butir pernyataan 1 sampai total skor. Kemudian di copy dan ditempelkan di SPSS. Klik kanan, paste. Nah, secara otomatis akan muncul data-data yang telah di copy tadi. Nah, di dalam SPSS ini terdapat dua sheet, yang pertama data view dan variable view. Nah, dua sheet ini memiliki kegunaan yang berbeda. Yang pertama data view itu digunakan untuk menginputkan data seperti yang telah kita lakukan barusan. Kemudian untuk variable view digunakan untuk mengedit fitur-fitur yang ada di dalamnya. Misalnya kita mengedit nama, diganti menjadi soal
Nah, perlu diingat untuk pengeditan di SPSS ini kita tidak bisa menggunakan tanda spasi. Nah, sehingga kita menggunakan tanda garis bawah. Nah, selain untuk mengedit nama di variabel view ini, kita bisa melakukan pengeditan di tipe. Nah, fitur tipe ini digunakan untuk menentukan tipe variabel. Fitur width digunakan untuk menentukan panjang data, fitur desimal, label, kemudian dan lain-lain sampai di fitur row. Ini memiliki kegunaan masing-masing. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, kita pilih analis, kemudian correlate, bivariate. Nah, di sini terdapat dua kolom. Di sini kita perlu melakukan pemindahan data-data, semua data yang ada di kolom kiri ke kolom kanan. Klik salah satu data, kemudian dilanjut dengan klik tanda panah. Nah, secara otomatis data akan berpindah ke kolom kanan. Agar lebih efisien, kita bisa melakukan dengan Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Selanjutnya pada correlation coefficient itu kita cek dispersion, test of significance to tilde, dan jangan lupa checklist spec significant correlation, kemudian klik OK. Nah, secara otomatis akan dimunculkan tabel correlation dan kita perlu melakukan double klik agar bisa memunculkan pivot table. Nah, double klik yang kita lakukan itu harus di dalam tabel. Secara otomatis pivot table kita bisa dimunculkan. Selanjutnya, fokus kita pada pivot table correlation itu di bawah, di total score bagian person collection. Nah, kita perlu mengcopy pada bagian person correlation soal 1 sampai soal 12. Sudah sesuai dengan uji yang akan kita lakukan, yaitu uji validasi, kita tinggal mengkopinya. Maaf.
kita bisa fase transport. Nah, ini hasil dari kopian tadi. Selanjutnya kita menganalisis apakah butir soal yang pertama itu valid, butir soal yang kedua itu valid, sampai butir soal ke-12. Dimana di sini sudah dijelaskan bahwa jika R hitung lebih besar daripada R tabel dinyatakan valid, jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bersifat bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai negatif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Jika nilai signifikan two-tailed lebih besar 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Oke, kita akan menganalisis satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, R hitung soal yang pertama itu 0,559 lebih besar daripada nilai tabel 0,2787. Kemudian yang kedua ini, jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka soal angka tersebut valid. Kita bisa lihat di SPSS-nya. Apakah kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif? Nah, di sini yang pertama, ini kurang dari 0,05 benar, dan Pearson correlation bernilai positif. Jadi untuk yang pertama yaitu untuk soal yang pertama yaitu valid. Begitu juga kita menganalisis soal yang kedua sampai yang ke-12 seperti analisis yang pertama tadi. Nah, kemudian di sini juga terdapat keterangan jika item soal ada yang tidak valid, maka ada beberapa solusi. Solusi yang pertama yaitu mengulang dan mengganti item yang lain. Yang kedua, mengulang angkat dan dibagikan kepada responden tanpa harus mengganti soal. Dan yang terakhir, tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang. Namun, item soal yang tidak valid tersebut di drop out. Nah, karena pada uji validitas ini data yang kita olah semuanya valid, sehingga kita tidak perlu melakukan 3 hal tersebut. Baik, selanjutnya uji reliabilitas. Nah, pada uji reliabilitas ini kita mencari nilai alfa dengan cara menggunakan SPSS lagi, yaitu kita mengcopy data-data pada rekapitulasi data seperti saat kita mencari uji validasi. Nah, pada uji ini langkahnya yaitu kita klik analis, kemudian pilih scale, reliability analysis. Nah, di sini yang perlu kita pindahkan hanya soal yang pertama sampai soal yang ke-12. Untuk total skor tidak perlu. Contoh langkahnya seperti pada uji validasi pada awal tadi. Kemudian klik statistik, checklist scale if item deleted. Nah, maksudnya ini apa? Scale if item deleted digunakan untuk menerangkan mengenai nilai data ketika ada variabel yang dihapus. Selain itu juga memastikan output yang keluar adalah uji reliabilitas. Selanjutnya klik continue dan pilih OK. Nah, secara otomatis output dari reliability dapat dilihat pada layar.
Di sini kita fokus utamanya pada reliability statistik. Nah, pada reliability statistik ini terdapat Cronbach's alpha. Nah, ini merupakan nilai alpha yang kita cari, yaitu sebesar 0,882. Kita bisa masukkan ke dalam tabel uji reliabilitas 0,882. Nah, untuk keterangannya bagaimana kita bisa melihat di samping ini, apabila alfa lebih besar daripada R tabel maka dapat dikatakan reliable. Nah, nilai dari R tabel itu sendiri sebesar 0,2787. Sedangkan nilai dari uji reliabilitas, nilai dari alfa sendiri 0,882, sehingga alfa lebih besar dari R tabel dan dikatakan reliable atau konsisten. Nah, setelah uji reliabilitas dan kita temukan alfa itu dikatakan reliable atau konsisten, langkah selanjutnya kita melihat pada SPSS. Kita perlu mengcopy ketiga tabel ini, tabel Case Processing Summary, Reliability Statistik, dan Item Total Statistik, untuk kita analisis satu persatu. Bisa dilihat di sini untuk Case Processing Summary. Output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 50 orang. Karena tidak ada data yang kosong dalam pengertian jawaban terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Untuk tabel yang kedua, mohon maaf, dari data di samping diketahui N of item butir pernyataan pada kuesioner ada 12 buah dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,882. Karena nilai 0,882 lebih besar dari 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa ke-12 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Dan untuk yang tabel ketiga, ada sedikit typo. Gambar output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-12 item pernyataan kuesioner, bisa dilihat di sini. Dan dalam tabel ini diketahui nilai Cronbach alpha untuk ke-12 pernyataan adalah lebih besar daripada 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa ke-12 pernyataan tersebut reliable atau konsisten. Sekian pemaparan atau penjelasan sedikit mengenai pengolahan data dengan uji validitas dan reliabilitas dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.